Kalau kepala babi mah dimasak aja. Udah dimasak aja. Iya, katanya dimasak aja. Ini kepala komunikasi apa Ratatouille? Kepala komunikasi apa kepala koki? Tapi tenang, Pak Presiden udah kasih saran. Tapi saran saya jangan terlalu banyak makan terlalu pedas. Harga cabai rawit yang agak naik beberapa saat yang lalu. Iya, kalau harga cabai mahal jangan makan yang pedes. Saran yang sangat menarik ya. Jadi nanti kalau harga rumah mahal jangan beli rumah. Kalau sekolah mahal ya jangan sekolah. Kalau rakyat protes jangan didengerin. Kalau kepala babi mah dimasak aja. Udah dimasak aja. Iya, katanya dimasak aja. Ini kepala komunikasi apa Ratatouille? Kepala komunikasi apa kepala koki? Chief Hasan Nasbi, mulut Anda adalah mulut Presiden. Main-main jangan. Oh, jangan main-main ya. Tapi tenang, Pak Presiden udah kasih saran. Tapi saran saya jangan terlalu banyak makan terlalu pedas. Harga cabai rawit yang agak naik beberapa saat yang lalu. Iya, kalau harga cabai mahal jangan makan yang pedes. Saran yang sangat menarik ya. Jadi nanti kalau harga rumah mahal jangan beli rumah. Kalau sekolah mahal ya jangan sekolah. Kalau rakyat protes jangan didengerin. Kalau obat mahal jangan sakit, mati aja langsung. Banyak orang bertanya, apa sebetulnya yang menyebabkan dalam 100 hari ini Presiden Prabowo seolah-olah jadi gamang dengan kepemimpinannya, linglung atau apa namanya, tidak stabil sebetulnya kan. Terlihat bahwa istana tidak mampu untuk bercakap-cakap secara produktif tentang potensi Prabowo memimpin sampai 2029. Dan itu yang tidak mampu diucapkan oleh kalangan istana tuh, atau gagal diucapkan. Kenapa? Karena kalangan istana sekedar datang ke publik untuk memarahi atau bercanda kritik-kritik dari rakyat, dari masyarakat sipil. Jadi sebetulnya ide-ide besar dari Presiden Prabowo tidak bisa dikomunikasikan secara efektif oleh kantor komunikasi Presiden kan. Dan dia tiba di publik justru sebagai bahan yang kemudian jadi olok-olok. Jadi sekali lagi kita mulai menangkap bahwa gejala decaying, kita pakai istilah itu, gejala pembusukan politik, political decaying, sudah sedang berjalan. Dengan ini kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Anak orang kurang mampu, anak orang miskin tidak boleh miskin. Anak dan cucunya tukang pemulung tidak boleh jadi tukang pemulung. Sampai kapan kita hidup dengan solusi jangan ini, jangan itu? Udah kayak HTS-an tapi ngatur-ngatur. Bukan donatur, jangan ngatur bro. So, kalau kita nggak bisa makan pedas, setidaknya kita harus tetap pedas dalam berpikir. Dan kalau kritik nggak didengerin, ya kita ketawain aja, mumpung ketawa belum dipajekin. Kita terima kritik dengan besar hati, tapi kita jangan mau diadu domba. Narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Nggak kayak kepala komunikasi, niatnya siram air malah siram bensin, bakar emosi. Jadi beberapa hari lalu, redaksi Tempo mendapat paket spesial, bukan martabak, bukan baju lebaran, tapi paket berisi kepala babi. Menanggapi peristiwa itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapinya dengan gaya komunikasi yang out of the box. Kalau kepala babi bisa dimasak, Kepala Kantor Komunikasi bisa klarifikasi. Iya, katanya dimasak aja. Belum juga dimasak kepala babinya, kantor redaksi Tempo lagi-lagi mendapat kiriman 6 bangkai tikus. Kalau mengikuti logika awal, mungkin jawabannya tikusnya ditumis aja. Dikira kantor media tempat sampah kali ya. Jangan cuma berani kirim paket tikus ke kantor media, kapan lagi nih kirim tikus-tikus berdasi ke penjara? Tinggal Pak Prabowo, presiden sekarang. Apa yang dipidatukan, koruptor akan dikejar sampai ke mana? Antartika. Ke Antartika, sampai ke lubang tikus dan sebagainya. Begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu.
Bila perlu sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Ya sekarang laksanakan, karena koruptor itu kan ada di depan dia semuanya gitu. Maksudnya di depan dia itu iya, di sekeliling dia banyak yang sudah diinisiasikan oleh publik, sudah pernah menjadi bermasalah, dipanggil oleh aparat penegak hukum dan sebagainya. Nah itu dikelirkan semua. Nah yang kedua yang sudah muncul ini jangan didukung habis-habisan, tiba-tiba balik. Misalnya apa? Kasus judi online. Itu kan sudah jelas ribut mengarah ke si A, ini otaknya, sekarang hilang. Pagar laut sama kan? Wah rame ini atas dukungan Pak Prabowo akan ini. Nah sekarang nih anti kilimat. Pertamina juga kan udah mulai balik nih. Wah kemarin ribut balik lagi nih sekarang. Katanya enggak, Pertamina enggak salah ini. Sudah mulai begitu kan, sudah mulai dilokalisir ke orang yang terlanjur. Seakan-akan penindakan ini hanya karena keterlanjuran dibuka gitu. Lalu mau balik lagi berbagai cara. Ini pandangan saya yang melihat posisi presiden seperti itu. Tapi saya tidak tahu kesulitan politis apa. Karena di negara ini terjadi saling sandra. Kalau saya misalnya akan menyelesaikan ini kasus besar, sesudah dep gitu, diselidiki ternyata ada famili saya, ada anak saya, ada istri saya. Itu istri saya punya saham, istrimu punya saham di sini loh. Anakmu dulu yang dirikan ini loh. Mundur lagi nih. Dibelokkan ke orang yang sebenarnya kemudian apes. Bukan hanya, sehingga saya sering berpikir pemberantasan korupsi di negeri ini hanya kena terhadap orang-orang yang apes, bukan karena sebuah rencana contoh kasus sekarang yang apes itu menurut Prof siapa? Ya yang ditangkap itu apes, seperti siapa Lurah Kohot itu siapa? Arsin ya itu apes, yang ini Siahaan dan kawan-kawan ya apes gitu. Karena sebenarnya kalau mereka tahu semua peta persoalannya itu ini tidak akan terungkap kan gitu. Ini apes terungkap duluan, terlanjur terungkap, udah ini aja yang jebloskan ke pendara, yang lain diaman. Kan gitu. Jadi sekali lagi kita mulai menangkap bahwa gejala decaying, kita pakai istilah itu, gejala pembusukan political decaying sudah sedang berjalan, dan sekali dia ditempuh dengan kemarahan, artinya ketika pembusukan politik itu diupayakan untuk dibendung oleh komunikasi buruk istana, maka pembusukan itu justru akan makin menjadi itu. Dan ini sinyal awal yang memungkinkan kita, tadi di awal kita bicara tentang bagaimana kita memodelkan keadaan ini sehingga kita bisa lihat satu persatu irisan antara krisis ekonomi dan kemarahan politik. Nah di situ baru bisa kita pahami bahwa ada yang tidak bisa kita duga dari awal, bahwa Presiden Prabowo yang diharapkan bertindak otentik, memimpin secara otentik, ternyata tidak bisa menunjukkan bahwa dia betul-betul presiden, atau beliau ada presiden yang dipilih rakyat, bukan presiden yang ada di balik bayang-bayang kelompok tertentu. Nah ini sebetulnya yang ditunggu oleh publik. Jadi publik bisa lega kembali kalau Presiden Prabowo mengucapkan semacam dalil bahwa memang kita dalam krisis, tapi kepemimpinan tetap di tangan saya. Nah itu yang mesti dibuktikan, karena sementara ini kelihatan Presiden Prabowo ragu-ragu untuk mengatakan bahwa ini kabinet saya, itu dasarnya. Nah itu yang menyebabkan akhirnya semua akses rasional yang harusnya terungkap dalam setelah 100 hari pertama itu kembali menjadi irasional. Irasional artinya orang tidak yakin. Nah ketidakyakinan ini, kecemasan ini, uncertainty, ketidakpastian ini yang sangat berbahaya tuh. Apapun sebuah rejim itu, kalau dia mulai dengan keraguan untuk membuat jarak dengan rejim sebelumnya, keraguan untuk menetapkan mana yang prioritas, mana yang masih bisa negosiasi, itu dalam waktu yang singkat dia akan mengalami istilah tadi itu decaying, pembusukan itu. Nah ini saya kira bagian yang paling krusial setelah Lebaran akan ada mereka yang pulang dari ke kampung setelah mudik tuh membersihkan batin, lalu masuk ke kota dan kembali jadi kotor karena kesulitan ekonomi, karena frustrasi, karena oportunisme. Jadi segala hal yang di awal kita ucapkan untuk mencoba membuat modeling dengan mengukur variabel ekonomi, variabel politik, variabel global security itu, apakah satu waktu dia akan crossfire, akan saling bertemu lalu terjadi semacam
semacam krisis multidimensi itu. Dan kita mulai membayangkan bahwa Indonesia pernah mengalami krisis yang sama, dan itu sangat berbahaya tuh. Karena kita mesti mulai dari nol. Akan ada kekerasan, akan ada ketidakpercayaan atau saling intrik di antara kelompok masyarakat. Ini akan membebani petugas keamanan. Jadi sekali lagi, kita hanya boleh berpikir bahwa kalau kita mulai membuat modeling itu justru untuk membayangkan apa yang akan terjadi kalau ekonomi Indonesia betul-betul crash dan kita ditagih hutang, kalau politik tidak mampu distabilkan melalui keyakinan atau melalui semacam arah di mana orang punya harapan bahwa politik kita bisa diakurkan di antara kelompok-kelompok yang bersaing. Kalau dua hal itu tidak dilakukan, maka dengan mudah kita duga bahwa akan terjadi sesuatu, dan yang sesuatu itu bisa betul terjadi dalam kondisi Indonesia tidak siap menghadapi perubahan itu, dan itu artinya akan ada problem dengan legitimasi atau masa jabatan Presiden Prabowo. Teruntuk para public figure, influencer, selebriti, semua yang mendapatkan imbalan untuk mendukung pasangan 02 di Pilpres kemarin, gue cuma mau nanya satu hal. Kontrak kalian udah habis apa belum? Kalau misalnya kontraknya udah habis, ya bisa kali tipis-tipis ya kan, repost, retweet. Ini kan keadaan lagi genting nih. Kecuali misalnya lo masuk ke parpolnya sekalian, masuk kabinet atau masuk ke legislatif, ya udahlah ya, do your thing lah. Tapi buat teman-teman yang tidak, dan kemarin memang melakukannya untuk transaksional aja, ya transaksional aja ya nggak sih? Yang kemarin kan udah lewat. Kan politik itu dasarnya kepentingan, bukan kesetia kawanan gitu. Gue rasa mereka juga nggak akan loyal sama kalian sih. Jadi kalau misalnya sekarang ngerasa, ih nggak nyangka gue pikir kemarin nggak akan separah ini, ya nggak apa-apa, ngaku salah aja. Orang Indonesia tuh pemaaf lagi. Tinggal bilang, aduh sorry ya, kayaknya calon yang gue dukung, gue bener-bener pikir dia akan baik, ternyata nggak. Make sense. Agak naif, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Siapa juga yang tahu akan jadi seperti sekarang. Gue rasa juga orang yang apatis pun nggak menyangka akan separah ini. Jadi belum terlambat untuk bersuara. Jadi kalau misalnya memang udah nggak ada kerjasama, udah nggak ada campaign yang lagi jalan, udah nggak ada kontrak lagi, udah nggak ada transferan lagi, yuk bisa yuk, tipis-tipis yuk. Jadi dari kemarin tuh viral soal, jadi konteksnya ya teman-teman, di TikTok itu rame soal trending, bangga nggak jadi voters 02 lah. Terus pretty girls, pretty boys, itu nggak voters 02 gitu. Terus mereka bikin video tandingan dong, trending tandingan, kalau kita bangga sebagai voters 02 gitu. Kita bukan orang yang suka meremehkan orang lain, bukan orang yang suka menganggap dirinya lebih pinter daripada orang lain gitu. Gimana ya? Jadi gini, kalau ada orang dikasih tahu sama kita, 1 tambah 1 tuh hasilnya 2 loh. Enggak, menurutku 1 tambah 1 hasilnya 4 gitu. 1 tambah 1 tuh 2, kamu tuh salah. Terus orang yang tadi beranggapan 1 tambah 1 sama dengan 4, ngomong ke kita, nggak usah sok pinter lu, jangan ngerendahin orang lain dong, beda pendapat kan boleh gitu. Itu adalah gambaran voters 02 yang udah dikasih data, udah dikasih pembanding, udah kita ajak diskusi, suruh nonton semua forum di mana tiap capres dikuliti gagasannya, suruh baca buklet visi misi, nggak mereka baca. Begitu mereka disalahin, ngerasa direndahin. Terus playing victim, kita dituduh balik, dasar sok pinter lu anak abah gitu, ngerendahin orang lain. Lah, kalian aja tidak menempuh semua proses untuk akhirnya bisa mengambil keputusan kok. Kalian ngambil keputusan karena sentimen, kalian tidak melakukan pembandingan yang komprehensif, yang utuh. Kalian udah terlanjur benci sama Anies, udah terlanjur nggak suka sama Ganjar, udah fanatik buta sama Jokowi, akhirnya kemudian itu anaknya di situ, kalian ikut vote di situ, terlanjur cinta sama Pak Prabowo dengan alasan yang emosional, subjektif, akhirnya memilih itu gitu. Dikit banget bisa dihitung jari orang-orang yang voters 02 di sekitarku yang betul-betul membaca semuanya, membandingkan semuanya sampai akhirnya dia milih 02. Jarang banget. Itulah kenapa kita tuh emosi gitu. Kenapa kita tuh melakukan sindiran-sindiran kayak gitu, ngegaslighting kalian. Harusnya tuh kalian tuh introspeksi, oh iya ya aku tuh salah milih ya, kemarin tuh milih nggak utuh gitu loh, milih tuh nggak pakai rasional yang jernih gitu. Malah playing victim narasinya. Jadi ketika kalian milih dan kemudian pilihan kalian menang, ini bukan kayak permainan sepak bola yang terus kalian fanatik dan mendukung tanpa ada kritis sekalipun. Dan Kak Novita Yuliani sih mengajak kalian semua ya, voters 02, kaum 58%, untuk sama-sama mengawal Pak Prabowo gitu. Ketika ada yang salah, dikoreksi. Ketika ada yang keliru, ya dikritik gitu. Dan itu biasa aja gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Ayo bergabunglah bersama kami semua, gerakan warga sipil dan akademisi yang sudah bersuara selama ini dengan basis data yang jelas, argumen-argumen yang saintifik. Kenapa sih
selama 5 bulan terakhir itu banyak banget kebobrokan, kesalahan-kesalahan di rezim yang sekarang. Jadi kalian jangan diem, jangan ignorant, jangan gengsi untuk mengaku kalau memang keliru gitu. Dan kami juga, oke lah, kami kemarin mungkin nyalah-nyalah itu karena kesel gitu ya. Tapi ketika kalian juga mau sadar, kami juga akan membuka tangan gitu dengan lebar gitu. Kami menyambut kalian, ayo sama-sama kita berjuang sama-sama. Konfliknya sekarang, serangannya itu harus diserahkan ke atas, bukan ke horizontal gitu. Jadi akui aja legowo seperti Kak Novita ini, kami sangat respect gitu. Teman-teman semua yang pendukung 02, pendukung Oke Gas ya silahkan lah mengikuti jejaknya Kak Novita ini gitu. Jadi ada yang keliru kita kritik gitu, dan jangan ignoran aja sih sebetulnya, jangan tone deaf. Silakan buka semua informasi lembaga think tank, lembaga apa tentang policy making, kayak think policy, kenapa harus peduli. Itu silakan di-follow, dan di situ akan dijelasin kok apa aja sih yang salah dari pemerintahan sekarang. Dan ya udah, oh ya ternyata salah ya. Oke, Pak Prabowo kan kemarin janji nggak kayak gitu ya. Ayo dong Pak seriusin, dibenerin gitu. Loh, Mas Gibran kan kemarin nggak kayak gitu, ayo ini seriusin gitu. Harusnya kayak gitu kalian voters 02 gitu. Jadi bukan kemudian menjadi pendukung mati-matian, enggak. Ketika salah ya dikoreksi. Pun ini juga sama hal yang aku sebagai pendukung Anies ya, dan kami sebagai pendukung Anies waktu itu ketika ada program Desa Anies, kami udah ngomong seandainya besok Pak Anies jadi presiden, kita akan bikin program Tagih Anies. Dan kita akan jadi orang yang paling ngeritik Pak Anies di depan, ngeritik Pak Anies paling depan, ketika beliau juga salah, dan ketika beliau juga meninggalkan nilai-nilai perubahan yang selama ini beliau usung. Nah itu part of objektivisme aja gitu, objektivitas aja gitu. Jadi objektif aja jadi orang, nggak usah fanatik, nggak usah defensif, nggak usah denial gitu. Ayo sama-sama bersuara. Terima kasih. Ruan boykot pada artis dan influencer pemilih 02 ramai disuarakan. Ini adalah fenomena yang sangat disayangkan karena Pilpres kan udah beres. Harusnya sama rakyat saling merangkul, bukan malah bakar jembatan. Barusan adalah contoh pernyataan yang akan gue ucapkan ketika gue udah sukses dan punya banyak temen artis. Lah iya, gue mah bukan Bang Panji yang punya komika. Gue cuma komika yang masih mediocre. Teman-teman gue mah masih orang biasa. Menurut gue ke artis mah nggak apa-apa lah, panas-panas dikit. Biar saling belajar buat pemilu berikutnya. Ya masa mau ngebuzzer cuma mau untungnya doang, nggak mau resikonya. Cuman ya jangan fitnah juga. Kayak Reza Arab tuh, kasihan jadinya. Dia dikatain kodok Zuma, chill. Dikatain wife beater, chill. Sekalinya dikatain voter 02, langsung klarifikasi orangnya. Berarti kan fitnah ini lebih kejam dari KDRT. Boykot itu nggak apa-apa. Yang penting jangan pakai kekerasan. Ingat, kalau mau tuh kita semua jadi pendukung aksi Kamisan. Jangan jadi kayak tersangkanya. Kita bagi peran aja lah. Bagian merangkul artis pemilih 02, biar urusan Bang Panji. Kita orang biasa, nggak punya kenalan artis. Gimana bisa bakar jembatan? Orang dari awal jembatannya nggak ada. Kita bisanya bikin pagar. Takutnya masih ada ancaman invasi. Adil kok ini. Sakitnya orang yang nggak dapat kepercayaan, itu nggak lebih parah dari traumanya orang yang dikhianati. Kepercayaan kan harus dibangun. Mungkin kalau sekali dua kali, kita akan bilangnya pencitraan. Tapi kalau udah 5 tahun, lu ikut memprotes kebijakan yang bermasalah, masa kita nggak percaya? Lagian by default, orang Indonesia kan pemaaf dan pelupa. Santai lah. Boykot itu adalah tindakan yang tegas dan jinak. Cukup memberikan efek jerak, dan statusnya bisa diangkat kapan aja kalau orang itu udah layak kita ajak berteman lagi. Guys, kalian harus cek media sosial terutama di X. Sekarang sedang trending topik mengenai voters 02. Dan salah satu tweet yang lagi rame ini, apa pencapaianmu di 2024? Saya bukan 02 voter, sekian terima kasih. Dan bahkan influencer-influencer 02 sekarang mulai ditandain tuh, diberikan semacam kritikan-kritikan dari netizen yang menyudutkan dan menyalahkan. Semua gara-gara kalian memilih 02 sehingga kondisi bangsa seperti ini. Tapi di sisi lain saya rasa voters 02 yang mulai sadar, kemudian mulai speak up dan terus ikut bersuara mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat adalah hal yang baik. Cuma sayangnya harusnya kalian sedari awal kritik atau kritis memilih pemimpin. Jadi tolong cari tahu rekam jejak dulu sebelum kalian milih. Prabowo itu arogan, dia temperamental, dan dia adalah penculik. Begitulah faktanya. Ini kata bapaknya nih, Sumitro Joyo Hadikusumo. Bapaknya yang ngomong, bukan kata gue. Lah kakaknya lewat di FYP aku, karena aku sendiri punya banyak pertanyaan terkait RUU TNI ini. Nampaknya kakak adalah orang yang tepat buat aku tanya-tanya. Izin ya kak?
Yang pertama, kita sama-sama tahu saat ini terdapat TNI aktif yang menduduki jabatan sipil. Beberapa di antaranya ada di gambar berikut ya. Ada yang di Perum Bulog, Badan Penyelenggara Haji, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan. Dan yang perlu diketahui, kementerian atau lembaga tersebut tidak tercantum pada pasal 47 Undang-Undang TNI. Pertanyaannya, bukankah ini adalah bentuk dari dui fungsi TNI yang sudah berjalan? Dan apakah kakak tidak masalah dengan hal ini? Berapa yakin kakak di bawah posisi mereka ini tidak ada TNI aktif yang ikut juga direkrut? Dan yang kedua, terkait proses dalam revisi undang-undangnya. Salah satu prosesnya adalah rapat diam-diam di Hotel Bintang 5 yang ramai kemarin, yang melanggar Undang-Undang MD 3, Peraturan DPR, dan Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan tentu saja tidak melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Tidak adanya transparansi, keterlibatan publik, dan akuntabilitas. Pertanyaannya, apakah kakak sama sekali tidak ada masalah dengan hal ini? Dan yang ketiga, ini adalah RUU yang masuk prolegnas prioritas 2025, dan tidak ada tercantum RUU TNI. Dan juga banyak RUU yang sangat dituntut oleh masyarakat seperti RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat, dan masih banyak lagi. Pertanyaannya adalah proses mengkebut dan memprioritaskan RUU TNI ini, apakah sudah tepat menurut kakak? Dan yang terakhir, apakah kakak sudah membaca draft terbarunya? Karena di website resmi DPR-nya pun tidak ada dokumen yang terlampir terkait RUU TNI ini. Berbeda dengan RUU lain yang terlampir sangat banyak dokumennya gitu dan sangat detail dan mudah diakses. Menurut kakak gimana? Mungkin segitu dulu, takut videonya kepanjangan. Sebenarnya masih banyak. Ditunggu jawabannya, teman-teman bisa bantu tag. Karena saya sangat menunggu jawabannya. Terima kasih. Bongkar-bongkar yuk tentang para pendukungnya Prabowo. Bagaimana para pendukungnya Prabowo ini kecewa. Bukan pendukungnya Jokowi ya. Kalau pendukungnya Jokowi kan tidak punya otak. Yang aku maksud adalah pendukung Prabowo. Banyak yang menyesal. Kenapa aku bilang menyesal? Karena dia mendukung Prabowo karena berharap ekonomi akan maju. Ya kan? Akan rakyat akan ini. Ya kan? Ini harapan semuanya bahwa orang kaya, orang ini pendukungnya Prabowo ya. Masalahnya saya kan sudah bertemu sama berapa relawannya Prabowo mengatakan penyesalan. Kenapa dibilang penyesalan? Karena kenapa? Menterinya, dilihat dari menterinya aja sudah membebani APBN. Dan para menterinya oligarki, mafia, dan penjilat-penjilatnya. Orang-orang yang tidak bermanfaat semua. Kenapa aku bilang tidak bermanfaat semua? Kalau oligarki mementingkan dirinya sendiri, ya kan ya. Kalau mafia, bagaimana meluas bisnis haram-haramnya. Kalau penjilat, ya tinggal tunggu suruh sana, iya. Makanya harapan tinggal harapan. Kalau pendukungnya Jokowi jangan ditanya. Kalau pendukungnya Jokowi kan tidak punya otak semua. Kalau pendukungnya Jokowi pasti, aduh, tidak apa-apa, iya. Padahal dirinya diinjak. Karena dia tidak punya otak. Di akhir masa jabatannya Jokowi aja, di akhir masa jabatannya ya, dia mengesahkan. Mengesahkan apa? Seluruh para menterinya, ya kan, sampai ke keluarga-keluarganya mendapatkan asuransi kesehatan. Bagaimana itu dan membebankan biaya APBN. Pokoknya para menterinya, para budaknya Jokowi kemarin-kemarin itu udah dapat terima kasih kan kalian. Selama ini kan kalian menjilat patarnya Jokowi. Udah dapat itu, udah dapat harta seabrek, ya kan? Dapat ini. Selama ini kan kalian diam, dicocol diam, disuruh ini diam, semuanya diam. Yang penting jabatan ini, ya kan? Uang mengalir, rakyat sengsara nggak peduli, ya kan? Itulah kelakuannya para menteri-menterinya Jokowi, semuanya budaknya Jokowi. Salam waras.